Para kekasih, tema kita adalah pertarunganmu. Katakan, pertarungan saya dan kemenangannya. Jadi kata dan kemenangannya itu ada dua, yaitu pertarungan saya, kemenangan saya. Tetapi nya di sini saya pisah, dan kemenangannya. Jadi kita orang yang berlaga, kita orang yang berperang, saya dan Anda yang kita bertarung, kita yang berperang, kita yang bergumul, Dia yang memberi kemenangan. Amin. Katakan, pertarungan saya dan kemenangannya. Tuhan Yesus yang memberi kepada saya kemenangan yang ajaib selama-lamanya. Amin. Haleluya. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan bahwa hidup ini memang satu peperangan. Hidup adalah satu pergumulan. Hidup adalah sesuatu yang kita tidak bisa mengalir aja. Itu kan kiasannya, itu idiomsnya. Tetapi sesungguhnya saudara, ketika kita berpisah, masuk dalam rumah kita, dalam profesi kita, dalam perjuangan kita mencari nafkah, nah itu peperangan, saudara. Belum lagi ditambah dengan hal-hal yang lain dalam keluarga. Orang tidak pernah berhenti dari pertarungan. Orang selalu bertarung, kapan aku bisa menang? Aku sudah kalah terus-terusan. Saudara, memang Alkitab mengatakan hidup ini adalah satu perjuangan. Tuhan ingin supaya pertarungan kita mendapat kemenangannya. Bukan karena kita, tetapi karena Dia. Sehingga saya dan Anda bisa menaklukkan dan memenangkan segala pertarungan hidup ini. Katakan, ini luar biasa. Ini saya terima pagi hari ini demi nama Yesus. Amin. Para kekasih, inilah yang diisyaratkan oleh Tuhan. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara membuka dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, saudara. Ayat yang ke-71, 74 dan 75. Injil Lukas pasal 1, ayat 71, 74 dan 75. Saudara, di sini kita melihat dan kita akan membaca tentang nyanyian pujian Sakaria. Sakaria ini adalah nama imam, beda dengan Sakaria di dalam perjanjian lama, nabi. Tetapi ini tingkatannya lebih rendah dari nabi, yaitu imam, saudara. Nah, imam Sakaria, dia mendapatkan anak yang dia harapkan dari Tuhan, saudara, yaitu yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis adalah pionirnya, pembuka jalannya, forerunners daripada Tuhan Yesus, saudara. Yohanes Pembaptis, anak Sakaria inilah yang membaptiskan Yesus di sungai Yordan, saudara. Dan kejadian yang dramatis ini terjadi dalam hidup Sakaria, yaitu karena dia tidak percaya bahwa Tuhan mau mengabulkan permintaannya. Saudara, mereka berdua suami istri ini sampai tua tidak punya anak. Saudara, bagi para kekasih yang merasa, ya saya juga sampai tua tidak punya anak, maafkan saya. Saudara, tetap ada kemungkinan Allah menjawab secara dramatis. Amin. Itu yang terjadi pada Bapak Imam Sakaria ini. Saudara, ketika malaikat datang dan berkata, kamu akan mendapat anak, dan anakmu ini akan luar biasa. Saudara, dia mengatakan, ya aku tidak percaya. Dia seolah-olah dia minta, tapi ketika dia menerima, dia merasa ragu, betul apa tidak. Inilah yang sering kali saya katakan, kita bisa berdoa yang muluk-muluk, yang dahsyat, tetapi apakah kita siap menerima kalau Tuhan memberi? Saudara, bayangkan saudara minta gajinya naik terus sampai bulan. Apakah engkau siap? Dengan gaji sekarang, apakah rumah tangga aman, sejahtera, damai? Dengan gaji sekarang, apakah kita tidak suka membelanjakan uang untuk berbuat dosa?
Kok kita minta saben bulan naik? Keuntungan kita saben bulan harus tambah. Itu kita tidak siap menerima. Saudara, Imam Zakaria juga tidak siap menerima jawaban Tuhan. Itu sebab Tuhan agak marah sedikit dan kasih pelajaran kecil banget. Yaitu Zakaria, karena kamu tidak percaya, kamu akan bisu sampai anakmu lahir. Kalau anakmu lahir, kamu baru bisa bicara. Nah, apa maksudnya? Zakaria disetrap, ya, disetrap, dihukum sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Saudara, banyak kali kita meminta dan kita tidak siap menerima, saudara. Dan karena itu, ketika menanti jawaban Tuhan, kita seperti orang bisu, saudara. Itu sebab apa yang terjadi? Ketika lahirlah anaknya, benar terjadi, istrinya melahirkan, saudara, dan semua bertanya kepada ayah. Dan itu tradisi bahwa ayah harus memberi nama. Dan dia tidak bisa bicara. Dia menulis pada sebuah batu dan memberitahu namanya Yohanes. Halo? Ya, siapa namanya? Yohanes, ya. Yohanes Pembaptis. Saudara yang kekasih, dan Yohanes Pembaptis ini beda dengan Yohanes murid Yesus. Ya, satu dari 12 murid Tuhan, ya, beda lagi. Nah, saudara, ayat-ayat yang akan kita baca ini adalah sesuatu hal yang istimewa dan saya ingin kita memperhatikan karena dari sini kita akan menarik pelajaran yang istimewa. Kita akan baca ayat 71, 74 dan 75 dari Lukas 1. 1, 2, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Berapa tahun? Seumur hidup kita. Jadi dimulai dengan pertarungan hidup, lepas dari musuh, ayat 71, dengan maksud supaya saya dan Anda kalau diberi kemenangan, kita harus seumur hidup berbakti dan melayani, beribadah kepadanya, tidak tanpa rasa takut, tidak ada takut, dan dengan berani hati. Ini adalah maksud dari Tuhan. Tidak takut di dalam beribadah, saudara, dalam kekudusan dan kebenaran untuk 15 tahun. Jawabannya kok macam-macam, ya. Seumur hidup. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau Tuhan menjawab kita dilepaskan dari tangan musuh kita, ayat 71, maka kita harus menunjukkan, ayat 74 dan 75, bahwa kita seumur hidup tanpa takut di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran, melayani dan berbakti kepadanya. Amin. Anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, tanyakan, benar apa tidak? Tenanan opo ora? Ya, kita harus yakin bahwa kita sudah diberi kemenangan untuk seumur hidup dekat dengan Tuhan. Jangan kalau sudah dikasih kemenangan malah belayang ke sana kemari. Tidak boleh. Ya, katakan tidak boleh. Karena maksud Tuhan memberi kemenangan dalam hidup saya adalah supaya sisa umur hidup saya persembahkan untuk berbakti dan melayani Dia sampai saya meninggal dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab para kekasih, dengan tema ini saya akan mengajak saudara untuk masuk dalam pertarungan. Bila saudara melihat gambar ilustrasi
pada slide ini seorang wanita yang melawan, ya saudara, pasti dia mengerti sedikit, ya, sendi-sendi dan dasar bela diri yang khusus bagi seorang wanita yang sering dilecehkan oleh laki-laki. Dan dia tahu bagaimana caranya menolaknya. Dia tidak menjadi korban, tetapi dia menjadikan ini predator, ini musuh. Dia menjadikan sebagai musuhnya, yang dimana dia tidak boleh taat, dia tidak boleh nurut, dia tidak boleh takut, dia tidak boleh takluk. Saudara, inilah maksudnya. Wanita ini adalah gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan harus mempunyai satu keberanian untuk melawan, bahkan mengattack balik pekerjaan-pekerjaan iblis. Katakan amin. Ya, saudara, saya menuliskan, kau bertarung, kau harus menang. Itu sebab banyak orang masuk dalam pertarungan dengan ragu-ragu dan dengan bimbang. Saudara, banyak para champion, para pemenang-pemenang dari kompetisi dan pertandingan, kalau ditanya apa rahasiamu bisa menang, kamu sudah menang 7 kali melawan dia, dan 7 kali kamu selalu dogfight, muka-mukaan dengan dia, dan kamu 7 kali selalu menang. Saudara, pemenangnya bilang begini, pemenangnya bilang, karena aku percaya aku bisa menaklukkan dia. Aku tidak punya pikiran yang lain kecuali menang. Saudara, tetapi si kalah, dia akan mengatakan, ya, aku kemarin tadi malam agak flu sedikit. Ya, aku kurang makan, aku kurang tidur. Seminggu yang lalu aku agak mabuk alkohol. Saudara, selalu ada alasan kalau orang kalah. Tetapi coba tanya sama yang menang. Dia cuma bilang, aku cuma yakin aku bisa menang. Saudara yang kekasih, perhatikan. Disinilah kita melihat kunci dari satu kemenangan, yaitu satu keyakinan bahwa engkau tidak bertarung sendirian, tetapi engkau bertarung bersama dengan Yesus. Engkau berperang tidak sendirian, dilepas, dicolkan saja. Saudara, itu macam orang taruhan ayam jago. Siapa yang menang? Lepas saja. Saudara, para kekasih, Tuhan ingin supaya saya harus bertarung dan identiknya harus menang. Katakan, saya harus bertarung melawan kuasa kegelapan dan harus menang. Musuh saya adalah dosa dan iblis. Musuh saya sama sekali bukanlah manusia. Ingat, apa maksudnya bertarung? Melawan saingan dagang saudara, melawan saingan, hai anak-anak muda, saingan kalian di dalam memperebutkan seorang remaja putri. Saudara, tidak. Persaingan pertarungan kita hanyalah melawan kuasa kegelapan dan penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis dan kawan-kawannya. Kita harus, bayangin kalau saya tidak, bayangin kalau Anda tidak, mulai dibayangin ya. Kita akan ditaklukkan oleh penguasa dunia, yaitu kuasa iblis. Itu sebab kalimat pertama, kau bertarung, kau harus menang. Katakan, saya bertarung, saya harus menang. Tidak ada kata yang lain. Jadi saudara harus taruh ini di dalam pikiran saudara, karena ini sudah dijanji oleh Tuhan. Semua katakan, bukan karena saya yang mampu, bukan karena saya yang pintar dan kuat. Lihat ke atas. Tetapi Tuhan Yesus yang memberi kuasa kepada saya dan memberi perintah untuk saya bertarung, berperang melawan dosa dan iblis, dan saya harus menang dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, itu sebab kita harus melihat kalimat kedua, yaitu Yesus maju dan beri kemenanganmu. Ya, melegakan sekali. Pertarungan saya, perjuangan dan
pergumulan kita, jungkir balik kita di dalam hidup ini harus bersama dengan Yesus. Begitu dia melihat ada musuh yaitu kuasa kegelapan, dalam pikiran Yesus, kalau iblis itu bukan kamu punya tandingan, anakku. Iblis itu bukan kaliber kamu. Kamu itu terlalu lemah. Iblis itu kalibernya tinggi sekali. Aku akan maju. Aku sudah mengalahkannya di kayu salibku di bukit Golgota. Dan aku sudah meremukkan kepalanya. Sekarang tinggal ekor dari ular naga ini yang sedang menyapu ke kanan dan ke kiri. Tapi kepalanya sudah aku tundukkan 20 abad yang lalu di bukit Golgota. Itu sebab saudara harus yakin. Kalau sekarang saudara mengalami ketakutan, iblis membayang di rumah saudara, ada suara ini, ada segala macam yang menegakkan bulu kuduk saudara, maka saudara harus tahu, kamu itu macam-macam ya. Kamu itu kepalanya sudah remuk. Coba sekarang buntutmu saja yang main-main. Ekormu saja yang mau menakutkan aku. Aku perintahkan, keluar dalam nama Yesus. Dan kuasa kegelapan keluar. Itu sebab bila saudara dalam keadaan pertarungan seperti wanita ini, maka jadilah musuhnya. Jangan jadi korbannya. Kalau engkau tidak melawan, engkau jatuh sebagai korban. Engkau tidak boleh menjadi seorang victim dari semua pekerjaan kuasa kegelapan. Katakan, saya tidak boleh menjadi korban dari pekerjaan kuasa kegelapan. Saya adalah musuhnya. Saya akan bertarung. Yesus bersama saya. Dan saya pasti menang. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini. Amin. In this world, this life is just a fighting. We are in the fighting arena. And we have to fight ourselves. But not by our own power, energy, and our skill. But by Jesus Christ's power. So you have to know that if you go into the arena and you have to fight, you have to make Jesus Christ firstly in your life. So that you're fighting, you will get the victory from God. Absolutely. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau maju perang harus menang. Katakan, bila saya maju perang melawan iblis, saya harus yakin, saya harus beriman bahwa sayalah pemenangnya. Saudara, segini orang dan juga banyak lagi yang di luar sana yang mendengarkan, saudara, baik melalui live streaming, melalui YouTube, melalui Spotify, begitu banyak orang mendengar. Perhatikan, ini adalah masa peperangan kita. Ini adalah masa di mana kita harus menghadapi iblis sebagai musuh. Karena kalau engkau tidak menganggap dia sebagai musuh, engkau menjadi korban. Itu sebab Anda dan saya mau tanya, siapa yang mau menjadi korban iblis? Tolong angkat tangan. Siapa yang mau menjadi korban iblis? Katakan, saya tidak sudi. Saya tanya sekali lagi ya. Siapa mau jadi korban iblis? Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, pertarungan dan kemenangan mutlak. Kata mutlak ini adalah absolut. Sudah tidak ada lagi alasan kecuali menang. Amin. Kalau saudara merasa, ya tapi saya orangnya sakit-sakitan, saya orangnya kurang kuat di dalam iman, saya baru saja mengenal Kristus, belum lama menjadi anak Tuhan. Tidak peduli, karena engkau bersama siapa? Bersama siapa? Katakan, saya tidak peduli segala kelemahan saya, kekurangan saya,
Karena Yesus ada beserta dengan saya. Jadi bagaimanapun sayalah apa? Pemenangnya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mantap ya saudara. Katakan pada samping saudara, mantap tenan. Ya. Yakin engkau menang. Saya kalah. Oh, saya juga menang. Amin. Tuhan memberkati saudara. Nah, dengan penjelasan awal ini, saya ingin supaya kita semua menyadari apa yang telah dikatakan dalam kata-kata pujian Sakaria ini bagaikan satu nubuatan. Katakan nubuatan tentang apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Ya, nah itulah dia yang sudah dikatakan oleh Sakaria ketika dia sudah menuliskan nama anaknya, yaitu Yakobus. Siapa? Hati-hati toh, ya, sing waspada. Siapa namanya? Yohanes. Ketika dia sudah memberi nama Yohanes, maka dia bisa bilang, loh, aku kok iso omong, gitu. Ya. Nangkep enggak sih ini? Loh, aku kok bisa bicara sekarang? Lalu dia mengeluarkan deretan puji-pujian kepada Tuhan di antaranya yang kita baca ini. Saudara, kenapa? Karena dia saking bersyukurnya kepada Tuhan Allah, oleh sebab dia bisa bicara lagi. Begitu dia memberi nama anaknya, dia langsung bisa bicara. Ya, para kekasih, sekali lagi kita akan membaca dari monitor di depan Anda. 1, 2. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Wow. Saya memberi underline dan saya memberikan outline warna yang beda, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya seumur hidup kita. Ini loh maksudnya kemenangan. Supaya kita lepas dari tangan musuh. Katakan, pergumulan saya melawan iblis adalah supaya saya terlepas. Saudara, apa yang membuat saya dan Anda tidak bisa beribadah dengan baik di dalam takut, dalam kudus dan kebenaran kepada Tuhan? Soal uang, biaya untuk beribadah, biaya untuk pergi transportasi, biaya untuk memberikan uang kolekte barangkali, atau segala macam korban yang lain barangkali. Itu yang menjadi beban kita seringkali. Sehingga kita beribadah kepada Tuhan, kita menjadwal. Bulan Agustus ini, ya, minggu pertama, minggu ketiga, dan Jumat terakhir. Jadi seminggu berapa kali? Cuma peng telu. Kenapa? Takut. Takut apa? Duitnya keluar. Saudara, itu sebab kenapa begitu banyak orang Kristen beribadah kepada Tuhan tidak setia, karena takut duitnya kurang. Karena takut ongkosnya dari mana. Saudara, angkat tangan kiri saudara, katakan, saya tidak merasa rugi. Karena saya mendapat firman, kekayaan ilahi, warisan luar biasa yang memberkati saya dan isi rumah tangga saya sampai saya meninggal. Dalam nama Yesus, mulai saat ini saya tidak akan takut di dalam beribadah demi nama Yesus. Amin. Takut apalagi dalam ibadah? Wah, umur saya ini sudah 99,9 tahun. Jadi gimana, saya boleh ke gereja apa tidak? Ya, pemerintah memberikan peraturan 60 tahun tinggal di rumah.
Ya wes ora popo. Ya, kan saya 70 tahun. Wes aku tak neng omah wae. Begitu? Apakah saya harus takut? Tapi ada banyak ketakutan. Tetapi saya anjurkan bila saudara memang betul-betul badannya kurang sehat, kurang kuat, memang saudara harus tinggal di rumah. Ya, itu harus. Bahkan di luar negeri, itu anak cucu tidak boleh ketemu sama opa omanya. Kakek neneknya tidak boleh ketemu. Hanya melihat dari FaceTime atau dari video call saja. Jadi kakek dan nenek taruh satu rumah sendiri dengan segala perlengkapannya dan segala kebutuhannya. Saudara, itu selama 3-4 bulan. Supaya tidak kena carrier, yaitu mungkin cucunya, keponaannya, anaknya, menantunya yang datang. Itu bisa menulari dia. Si anak sendiri tidak mengalami apa-apa, cucu tidak mengalami sakit. Tapi karena orang tua rentan, ya, tidak boleh ketemu. Saudara, tetapi kita harus lepas dari ketakutan ini. Jadi saudara, hal yang kedua, kalau yang pertama soal keuangan yang menakutkan orang beribadah, maka kedua soal COVID-19. Saudara, tetapi kita harus percaya bahwa kita ditetapkan lepas dari ketakutan, lepas dari tangan musuh, supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut di dalam kekudusan dan kebenaran. Ada anak Tuhan yang lain lagi yang takut dalam ibadah. Apa sebab? Karena waktunya untuk cari uang, waktunya untuk kerja, sekarang dipakai untuk ke gereja. Para kekasih, itu sebabnya saya dan saudara harus berbakti tidak ada rasa takut. Amin. Sekarang kita sudah lebih singkat loh saudara. Katakanlah dengan segala macam puji-pujian ini, cuma dengan perjamuan kudus cuma 1,5 jam. Tidak usah takut saudara kehilangan uang, kehilangan langganan, kehilangan tagihan. Engkau adalah pejuang, petarung yang berkemenangan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana Tuhan mau memberkati saudara. Dilepaskan dari semua ketakutan, dilepaskan daripada pekerjaan kuasa kegelapan, diberikan anugerah ketika engkau datang kepada Tuhan. Anugerah yang luar biasa dari Tuhan akan mencukupi dan menghidupi engkau selama-lamanya sampai masuk ke rumah Bapa di sorga. Amin. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya seumur hidup kita. Penting apa tidak? Penting. Makanya berjuanglah dan Tuhan beserta saudara, maka saudara hanya menerima kemenangan.